tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan boleh menyertai kita, memberikan pemahaman bagi kita sehingga kita boleh mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk waktu yang boleh Tuhan izinkan ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh berikan waktu kami untuk kami boleh datang berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar Tuhan, kami mau belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh senantiasa ada, memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman ini Tuhan, tidak hanya sekedar lewat dalam kehidupan kami, tapi biarlah firman ini boleh melebur menjadi satu dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami nanti pulang, ketika kami nanti keluar dari gereja Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bagian firman Tuhan kita diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal 1, ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh mendengar, memperhatikan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat, ada bagian kalimat yang unik kalau kita perhatikan di bagian awal. Bagian awal ini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kalimat ini, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita dengan biasa-biasa saja katakan, oh aku bisa, oh aku mampu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kalimat ini seolah-olah menjadi kalimat yang ambigu mungkin bagi kalangan orang-orang di luar Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita sebagai orang yang masih tinggal di dunia menganggap bahwa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh dalam berbagai-bagai hal, ini merupakan satu kebahagiaan. Sanggupkah kita menganggap ini sebagai satu kebahagiaan, menjadikan masalah pencobaan ini menjadi sukacita dalam kehidupan kita? Mungkin banyak orang di luar sana, di luar gereja, di luar Tuhan, mereka beranggapan ini orang-orang yang seperti ini orang-orang yang aneh. Tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Saudara, untuk kita boleh ada di titik ini dibutuhkan satu kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ketika kita berbicara kedewasaan, saya sering katakan bahwa dewasa itu bukan berarti yang usianya lebih banyak daripada yang muda, enggak. Tapi menjadi dewasa, sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi dewasa bukanlah soal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan berdasarkan usia. Oh, karena usianya sudah sekian puluh tahun, berarti aku sudah dikatakan dewasa. Saudara, itu bukan dewasa, tapi itu tua.
itu tua, bukan dewasa ya. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan berdasarkan usia. Meski usianya bertambah, belum tentu cara berpikir juga bertambah matang. Artinya tidak jarang kalau kita temui Bapak Saudara dalam kehidupan kita, di orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, tidak jarang kita temui ada orang-orang yang secara usia mungkin sudah termasuk usia yang dewasa, 30 tahun ke atas. Usia 30 tahun, rentang 30 tahun ke atas itu sudah dikatakan dewasa. Kalau 17 mengarah ke 20, 20 menuju ke 30 ini usia mulai menuju ke arah dewasa. Tetapi kalau dikatakan 30 ke atas itu sudah masuk ke arah kedewasaan di dalam Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, tetapi kedewasaan sesungguhnya bukan diukur berdasarkan usia. Kalau kita lihat di luar sana, masih banyak orang yang secara usia mungkin dikatakan sudah termasuk usia dewasa, tetapi masih memiliki sikap dan pola pikir yang kekanak-kanakan. Artinya pola pikirnya masih kekanak-kanakan, gampang marah, gampang kecewa, nggak bisa diajak guyon. Nah, mungkin seperti itu. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, di sisi yang lain, di sisi orang-orang yang demikian, tidak sedikit pula kita jumpai orang-orang yang berusia lebih muda, namun menunjukkan kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan dalam bertindak, dan tentunya kedewasaan dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita harus dewasa menyikapi segala yang ada dalam kehidupan kita. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, belajar di setiap keadaan kita. Menjadikan setiap keadaan, menjadikan setiap fase dalam kehidupan kita ini menjadi proses belajar dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa untuk mencapai di titik ini dibutuhkan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Yang dimaksud dewasa bukan diukur berdasarkan usianya yang semakin hari semakin banyak, enggak. Tetapi bagaimana kedewasaan kita dalam mengambil sikap kita, dalam berpikir, bertindak, mengambil keputusan. Nah, menjadi dewasa adalah sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Enggak. Tapi terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, salah satu ciri seorang yang dewasa adalah apa? Salah satu ciri seorang yang dianggap dewasa adalah orang yang selalu ingin belajar. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dalam artian, dalam tanda kutip bukan kemaruk loh ya. Orang yang tidak puas dalam hidupnya, bukan, aku tidak puas dengan apa yang aku capai saat ini, tidak. Tetapi orang yang selalu ingin belajar. Nah, orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya itu orang yang selalu ingin belajar, orang yang selalu ingin mengerti, orang yang mau belajar memahami. Nah, ini yang disebut orang yang semakin dewasa, Pak Saudara. Kemauan belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh. Benar ya? Artinya tidak ada kata cukup untuk belajar. Usia belajar kita itu tidak berhenti ketika kita stop sekolah, enggak. Oh, dari usia sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, ketika kita lulus dari perguruan tinggi berarti secara belajar kita sudah stop di situ. Enggak, saya katakan enggak, Saudara. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Saudara, belajar menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik setiap hari. Belajar bukan hanya ketika kita duduk diam di sekolah, mendengarkan guru dosen menyampaikan materi seperti ini, kemudian kita ngerti, enggak. Tapi belajar bagaimana cara kita memahami kehidupan kita hari lepas hari dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa belajar yang dimaksud di sini tidak selalu melalui pendidikan akademis di sekolah, Saudara. Tidak harus ketika kita duduk diam di sekolah, tidak. Tetapi juga melalui pembelajaran dari kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau kita belajar melalui kesukaran dan tantangan yang kita hadapi. Makanya bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, Yakobus menuliskan surat ini untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di daerah-daerah perantauan. Pada waktu itu banyak para perantau-perantau, Saudara, orang-orang Yahudi yang masuk ke daerah perantauan. Yakobus menyampaikan bagian firman ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di berbagai daerah perantauan. Mereka ini adalah petobat-petobat baru yang terpaksa harus meninggalkan Yerusalem karena ancaman dari tekanan dari masyarakat Yahudi yang tidak setuju dengan kekristenan pada waktu itu. Mereka tidak setuju dengan ajaran-ajaran Kristus pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya penulisan kitab ini memiliki beberapa tujuan, Bapak Saudara, yang diharapkan tujuannya supaya mampu menjawab kebutuhan umat yang mendesak pada waktu itu. Yaitu apa?
memberikan semangat kepada mereka, memberikan semangat kepada orang-orang percaya yang mengalami penderitaan karena iman kepercayaan kepada Kristus. Supaya mereka tetap berdiri kokoh, supaya mereka tetap semangat mempertahankan iman percaya mereka di dalam Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Yakobus ini, Yakobus membuka surat yang dituliskannya ini dengan mengajak para pemercaya untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila mereka harus jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, mungkin seperti yang saya tanyakan di awal tadi, mungkin terlintas dalam pikiran kita, mana mungkin sih kita bisa menganggap pencobaan itu sebagai satu hal yang membahagiakan. Wong seringkali saja kita berpikir kita pengennya sesuatu yang enak-enak saja kok. Jalan kita yang mulus-mulus saja kok. Bagaimana mungkin kita bisa mampu menganggap pencobaan, menganggap tantangan itu menjadi satu hal yang membahagiakan dalam kehidupan kita? Karena pada umumnya banyak orang akan berbahagia jika ia mengalami hal yang baik dalam hidupnya, benar? Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Siapa sih yang tidak senang ketika hidup kita bahagia? Siapa sih yang tidak senang ketika hidup kita nyaman-nyaman saja? Tidak ada orang yang tidak senang. Setiap orang pasti senang berbahagia jika hidupnya mengalami satu hal yang baik, jika hidupnya berbahagia. Apalagi perjalanan hidupnya terasa mulus-mulus saja, tanpa rintangan, tanpa hambatan yang berarti, lempeng-lempeng saja. Tetapi sebaliknya, keadaan umumnya akan berubah secara drastis, Bapak Saudara. Akan berubah secara drastis ketika kita menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan kita. Ketika pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga rasa-rasanya kok sulit menemukan orang yang tetap berbahagia ketika menghadapi tantangan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita bahwa harus berbahagia ketika pencobaan-pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya kok ambigu sekali. Rasa-rasanya kok tidak mungkin. Nah, tetapi ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Tuhan mau agar setiap orang percaya, agar setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar menyadari bahwa ada tujuan indah di balik setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi. Bukan melihat sebesar apa masalahnya, enggak, tetapi apa sih maksud Tuhan dalam setiap apa yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Entahkah pencobaan yang terjadi ini akibat keinginan yang lahir dari diri kita sendiri, ataukah kemungkinan kita termakan godaan si jahat, lingkungan kita, dunia yang semakin hari semakin jahat, atau satu ujian yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk kita alami. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali orang lebih berfokus kepada besarnya masalah yang dihadapi daripada menangkap pembelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan. Benar? Benar, realitanya demikian. Ketika tantangan ada, ketika masalah ada, banyak orang seringkali terfokus dengan masalahnya, seberapa besar masalah yang harus dihadapi, tapi melupakan bahwa mereka punya Tuhan yang mampu menyertai setiap tantangan yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, melalui pesannya pagi hari ini, Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan sekedar datang memohon kepada Tuhan agar melalukan segala pencobaan yang terjadi dari kehidupan kita, supaya Tuhan selesaikan itu semua, enggak. Tapi belajar menangkap maksud Tuhan di balik setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menangkap maksudnya Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menamakan ini semua sebagai sekolah di setiap keadaan kita. Sekolah kehidupan. Proses belajar kita bukan hanya berhenti ketika kita ada di sekolah saja, di jenjang akademik saja, di sekolah saja, enggak. Tetapi ketika kita keluar, ketika kita lulus, sekolah kita yang sesungguhnya itu sedang dimulai. Kehidupan kita sesungguhnya, kehidupan nyata kita. Nah, ini loh yang namanya sekolah kehidupan. Berproses di dalam Tuhan. Yang kurikulumnya sudah ditentukan Tuhan. Kita tidak pernah tahu nantinya seperti apa, tapi Tuhan sudah tahu kurikulum apa yang harus kita kerjakan. Langkah-langkah seperti apa yang harus kita kerjakan. Nah, Tuhan yang menilai hati, Tuhan yang melihat setiap keberadaan kita. Tuhan sebagai guru kita. Saudara, untuk itu dibutuhkan kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Dewasa agar kita mampu belajar di setiap keadaan kita. Kedewasaan orang percaya sebagai murid-murid Tuhan ini diuji dari setiap peristiwa yang terjadi. Entahkah perkara kecil ataupun perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang berkaitan dengan pesan Tuhan pagi hari ini. Apa yang perlu kita pahami?
Apa yang harus ada dalam kehidupan kita berkaitan dengan bagian firman Tuhan pagi hari ini? Bagaimana kita supaya kita mampu belajar di setiap keadaan kita? Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan yang pertama, kita perhatikan Yakobus 1 ayat yang ketiga. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak saudara, di sana ada kata ketekunan. Ketika kita berbicara ketekunan bukan hanya dilakukan sekali dalam kehidupan kita, enggak. Tapi ketika kita berbicara ketekunan berarti berbicara konsistensi. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang sudah kita mulai? Langkah pertama yang kita ambil ini menentukan kemana arah kaki kita selanjutnya. Ketekunan bukan hanya dilakukan sekali dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai menginjakkan kaki kita dalam ketekunan berarti kita harus setia dalam konsistensi yang harus kita kerjakan. Konsisten dengan apa yang sudah kita ambil. Bagian firman Tuhan dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak saudara, tujuan dari sebuah ujian ini adalah sebuah ketekunan di mana Tuhan melihat hati kita, di mana Tuhan melihat kesetiaan kita, konsistensi tadi. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita adalah belajar menangkap satu pelajaran penting di balik peristiwa yang terjadi. Mari kita melihat ke belakang sebentar apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sering dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga. Terlepas itu pengalaman yang enak atau tidak enak, tetapi tujuannya sama. Kita semakin dewasa, kita semakin mengerti, kita semakin memahami apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, ini menjadi hal yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus belajar menangkap sesuatu pelajaran penting di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan menjadikan peristiwa yang terjadi itu justru membuat kita semakin tenggelam di dalam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak, tapi jadikan itu sebagai pembelajaran, sebagai proses yang mendewasakan kita. Saudara, tanpa kita sadari ini yang menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa menjadi orang percaya itu, menjadi orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh itu, maka jalan kehidupannya senantiasa akan mulus dan enak. Banyak orang berpikir demikian. Pokoknya kalau aku sudah ikut Tuhan, kalau aku sudah ada di gereja, kalau aku sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih kalau aku sudah memberikan persembahan, semakin banyak persembahanku, jalanku mulus-mulus saja. Jalanku lancar-lancar saja. Jalanku enak-enak saja. Tidak sedikit orang yang beranggapan demikian. Bahwa kalau sudah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, maka jalannya senantiasa akan mulus dan enak. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Apakah benar-benar ketika kita ikut Tuhan, ketika kita setia, sudah bersungguh-sungguh, sudah memberikan persembahan seperti ini, seperti itu, kemudian jalan kita senantiasa mulus dan enak? Tidak, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya pernah katakan bahwa justru ketika kita ikut Tuhan, ibarat kita mau masuk dalam satu ruangan yang baru. Ibarat kita mau membuka pintu yang baru. Sebelum kita membuka pintu, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam ruangan itu. Kondisinya seperti apa? Apakah di dalam gelap ataukah terang? Apakah jalannya rata? Apakah jalannya bergelombang? Apakah ada banyak hal terjadi? Kita tidak pernah tahu. Ini menggambarkan bagaimana kita menjadi manusia yang terbatas, Bapak Saudara. Ini menunjukkan kepada kita bukan berarti ketika kita ikut Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh pada Tuhan, ketika kita sudah lama ikut Tuhan, berarti jalannya mulus-mulus saja. Tidak. Saudara, kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini penuh dengan ujian. Ibarat kita memasuk satu ruangan yang kita tidak pernah tahu dalamnya seperti apa. Proses yang kita hadapi, yang akan kita hadapi selanjutnya, saudara. Begitupun dalam kehidupan kita. Ada proses yang harus kita lalui. Saudara, kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini penuh dengan ujian. Mulai dari kita sekolah, dari sekolah yang dasar sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan setiap semester yang harus kita alami, kita pasti menghadapi sebuah ujian, benar ya? Kalau kita mau naik setiap satu tingkatan, kita harus melewati ujian itu. Kalau kita tidak lolos ujian, kalau kita tidak bisa melewati ujian itu, berarti kita tidak bisa
naik tingkatan. Kita tidak akan bisa lulus ujian itu. Artinya perlu belajar, kita perlu setia. Begitupun dalam kehidupan kita. Setiap kelulusan dari ujian ini akan membawa kita naik dalam tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya dalam bidang akademik, bahkan dalam kehidupan kita yang tadi namanya sekolah kehidupan. Kehidupan kita pun demikian, saudara. Ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita tekun, itu membawa kita naik ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Dalam kehidupan nyata pun kita selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Benar ya? Dalam kehidupan nyata pun kita selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Ujiannya apa? Kita tidak pernah tahu. Kita manusia yang terbatas. Makanya di awal tahun yang lalu saya katakan bahwa rancangan segala sesuatu dan libatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Karena kita manusia yang terbatas. Setiap kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Nah, ketekunan ini adalah kunci di dalam menghadapi ujian. Kita perlu ketekunan. Kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Menghindari atau tidak serius di dalam menghadapi ujian kehidupan kita, ini akan membuat hidup kita tidak akan pernah mengalami kenaikan. Sama seperti dalam bidang akademik, saudara. Kehidupan kita pun demikian. Ketika kita tidak tekun, ketika kita tidak setia, ketika kita tidak taat, kita akan mulai tertinggal jauh, saudara. Saudara ingat, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu ibarat dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bertanding, kita tidak sendirian. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak tekun, kita akan tertinggal. Saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Berpikiran positif, saudara. Artinya dengan kata lain kita harus tetap bisa mengucap syukur. Kuncinya ini loh, mengucap syukur. Saudara, pencobaan yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang tujuannya untuk menguji iman kita. Kita mungkin bisa menutup mata kita. Kita mungkin bisa menutup diri kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi jangan lupa, Tuhan kita Allah yang maha tahu. Makanya kita harus senantiasa bertekun, mengucap syukur dalam segala. Jadikan setiap proses yang boleh ada dalam kehidupan kita ini menjadi proses belajar. Belajar menangkap satu pelajaran penting di balik setiap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar. Memiliki sikap hati yang benar. Karena justru melalui pencobaan yang ada kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Sama seperti emas, saudara. Emas tidak begitu saja menjadi perabot emas. Ada proses yang harus dialami, harus dipanaskan, dimurnikan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, kita harus dipanaskan terlebih dahulu. Kita harus ditempa dulu. Ada proses yang harus kita kerjakan. Belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Berproses di dalam Tuhan. Lain pesan yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Perhatikan, Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kalau yang pertama tadi, kita harus belajar menangkap satu pelajaran penting di balik setiap peristiwa yang terjadi. Artinya setiap proses yang Tuhan izinkan, jadikan itu sebagai satu pelajaran yang penting. Yang kedua, kita harus belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap yang benar. Dibutuhkan sikap yang benar untuk kita melangkah ke depan. Ya, Bapak, saudara, ayat ini bukan berarti ketika kita perhatikan di ayat yang kedua, di sana dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin agak aneh ya. Kita disuruh berandai-andai, menganggap. Saudara, ayat ini bukan berarti ketika kita berada dalam tekanan atau kesulitan, ketika kita adalah dalam satu tantangan, permasalahan dalam kehidupan yang menghimpit hidup kita, kita tidak boleh bersedih, kita harus tetap tersenyum, tertawa. Enggak. Tetapi kata anggaplah di sini, kita harus pahami dengan benar. Banyak orang keliru memahami kata anggaplah di sini. Mungkin kalau kita baca kata anggaplah di sini agak kurang tepat.
Sebab sepertinya berkonotasi kok seolah-olah beranggap berandai-andai, berpura-pura. Sebenarnya kita tidak suka, tetapi demi supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita seolah-olah harus menampakkan ekspresi kesukaan, harus beranggapan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi kata anggaplah di sini, kalau kita perhatikan kata anggaplah di sini, ini diambil dari bahasa aslinya geomai, yang artinya apa? Pertimbangkanlah. Kalau kita perhatikan dalam King James Version, dalam terjemahan yang mendekati aslinya, kata yang dipakai di sana juga bukan consider, tetapi count it all. Artinya hitunglah semuanya, menghitung, menilai, mempertimbangkan. Hegeomai di sini artinya mempertimbangkan. Pertimbangkanlah. Jadi bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tetapi berkenaan dengan bagaimana seseorang itu menilai sesuatu pencobaan yang datang atas dirinya. Bagaimana saya dan saudara kita menilai, kita mempertimbangkan setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga tidak menganggap itu semua menjadi kesedihan dalam kehidupan kita, tapi menjadi satu kebahagiaan. Artinya berbicara tentang pikiran kita, sikap kita, pikiran positif yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kita mungkin merasa gentar, di satu sisi mungkin kita merasa khawatir, merasa takut ketika tantangan kesulitan itu datang dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana mempertimbangkan kesulitan itu sebagai satu kebahagiaan? Itu pun juga tidak mudah. Bukan hanya sekedar berkata, oh aku bahagia. Lalu bagaimana, Pak? Saudara, mari kita melihat kehidupan kita. Sebenarnya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita pasti pernah mengalami bagaimana mempertimbangkan satu kesulitan itu sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita melihat ke belakang, Pak Saudara, saya yakin dan percaya kita pernah melaluinya. Tapi mungkin kita tidak menyadari. Contoh sederhana, Bapak Saudara. Ketika kita akan menghadapi ujian, ketika kita masih sekolah, ketika kita akan menghadapi ujian akhir sekolah, mungkin anak-anak kita lah akan menghadapi ujian akhir sekolah, mungkin kita merasa khawatir, benar? Bisa enggak ya? Lulus enggak ya? Kalau sekarang mungkin enggak semenakutkan dulu ya. Kalau waktu saya sekolah dulu, mau ujian akhir, mau naik tingkatan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau bahkan SMA ke perguruan tinggi, ada ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, serentak. Wah, lek enggak lulus ya enggak lulus, nilainya jelek ya enggak lulus. Pasti ada rasa khawatir di situ. Ada ketakutan di situ, ada keraguan-raguan. Bisa enggak ya aku lulus? Apakah aku bisa ya? Enggak, bisa atau enggak ya? Ada kekhawatiran. Apakah bisa melaluinya dengan baik atau enggak? Ya, yang menjadi permasalahan celakanya, jika kita larut dalam kegelisahan, kemudian memutuskan enggak mau mengikuti ujian akhir, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tidak akan bisa lulus. Tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan? Kita selalu berpikir positif. Bisa, dalam nama Tuhan Yesus. Pasti bisa. Tuhan buka jalan. Nah, ini yang dimaksud mempertimbangkan, Bapak Saudara. Berbicara tentang kehidupan kita. Bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tapi berkenaan dengan bagaimana seseorang menilai sesuatu pencobaan yang datang atas dirinya. Berpikir positif dalam kehidupan kita. Kalau kita waktu sekolah dulu kan seperti itu. Awal-awal takut. Tapi harus muncul keyakinan dalam diri kita bahwa kita mampu melaluinya. Masa iya sih kita tidak mampu, kita sudah sekolah 3 tahun untuk sampai di titik ini. Masa hanya karena ujian kita tidak lolos. Akhirnya apa? Timbul pemikiran yang positif, wah aku pasti lulus. Itu contoh kecil, Pak Saudara. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita melihat segala sesuatu lebih dalam lagi, Bapak Saudara. Belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap yang benar. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang belajar di setiap keadaan. Tidak pernah mengeluh, Bapak Saudara. Tidak pernah lari dari tanggung jawab kita. Tidak pernah lari dari tantangan dan persoalan kita. Karena kita percaya dalam keyakinan diri kita, kita punya iman yang berkobar-kobar bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak pernah jatuh karena tantangan dan masalah kita, tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Paling tidak 2 hal ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pesannya pagi hari ini,
Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki satu jenjang pengiringan yang lebih luas, di mana Tuhan akan mempercayakan kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, satu hal yang harus kita patri dalam kehidupan kita, semuanya itu dimulai dari cara kita bersikap dalam menghadapi setiap perkara terlebih dahulu. Maukah kita belajar menangkap satu pelajaran yang baik, yang penting di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Belajar dari setiap tantangan yang boleh ada dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap yang benar dalam kehidupan kita? Ingat, semua itu dimulai dari cara kita bersikap dalam menghadapi setiap perkara terlebih dahulu. Apakah kita mau belajar menjadi lebih baik dalam setiap keadaan kita, atau kita lari daripada Tuhan? Saudara, yakinlah dan percaya kepada Tuhan ketika kita mau belajar. Proses belajar kita tidak berhenti stop ketika kita lulus dari sekolah kita, tidak. Tapi proses belajar yang sesungguhnya itu dimulai ketika kita masuk di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar bersikap benar dari setiap tantangan yang boleh ada dalam kehidupan kita. Tidak menganggap masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Yakinlah Tuhan akan buka jalan kita. Ketika kita setia, ketekunan, bertekun, ini akan yang membuat Tuhan memetakan setiap jalan kita. Sehingga kita boleh tahu arah kemana kaki kita akan melangkah. Yakinlah dan percaya. Imani terus apa yang menjadi percayaan kita. Yakin dan percaya bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu melalui itu semua di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap hati kami, sehingga kami boleh siap melangkah dalam setiap keadaan dalam kehidupan kami. Kami boleh setia berproses belajar dari setiap apa yang boleh ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh siap melewati sekolah kehidupan yang boleh Tuhan izinkan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang boleh menjamah setiap hati kami, keberadaan kami, setiap apa yang boleh menjadi pergumulan kami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang mengetahui setiap keberadaan kami. Kami yakin dan percaya, apapun tantangan yang boleh kami hadapi saat ini, apapun persoalan yang kami hadapi saat ini, Engkau Tuhan yang boleh memimpin kami dalam setiap perahu yang kami naiki. Kami percaya Tuhan yang boleh memimpin kami. Engkau yang boleh menahkodai setiap kapal yang boleh kami naiki. Sebesar apapun gelombang yang boleh kami menghantam keberadaan kami, kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau Tuhan yang akan bukakan setiap jalan kami. Engkau Tuhan yang akan memetakan setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba di titik akhir, Yerusalem yang baru. Kami boleh tiba menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat sukacita penyertaan yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus ada melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.